Menutup mata atau di mana? Di hidung. Menutup hidung dan mulut. Ya. Nah, kalau sudah dengan menutup hidung dan mulut, setidaknya kita bisa terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Ya. Nah, kemudian sekarang mari kita berdoa dulu sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan telah diberikan keselamatan, dan juga sebelum kita melakukan aktivitas. Ya, anak-anak kita berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kegiatan hari ini yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 1, tumbuhan sahabatku. Muatan pelajarannya IPA dan Bahasa Indonesia, pembelajaran 3. Ya. Wujud cinta terhadap tanah air sebagai wujud nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, kita akan bernyanyi bersama-sama. Coba perhatikan dulu di depan. Kita akan bernyanyi lagu apa? Lagu apa namanya? Bendera merah putih. Bendera merah putih. Anak-anak nyanyi bersama-sama ya. Ikuti lagunya. Nyanyi sama-sama ya. Lagunya. Bersini semua. Satu orang memimpin untuk melakukan tepuk PPK. Siapa memimpin? Siapa? Nah, Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, pertahan untuk semua. Perkembangbiakan. Jadi tentang nilai tempat
kira-kira berapa nih harga buah nanasnya. Kalau misalnya 1 kilo itu berapa, 2 kilo itu berapa, kemudian dihitung berapa nilai jumlah semuanya. Ya, nah pada pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan ke apa? Nah, ada yang bingung nih. Kira-kira apa ya yang menjadi pertanyaan di sini? Bagaimana cara nanas berkembang biak? Ayo, sekarang tahu gimana caranya nanas berkembang biak? Siapa yang tahu? Apanya yang ditanam, bagian apanya? Bagian daunnya? Yang mana? Yang ini? Ya, kalau yang ini boleh. Terus kalau misalnya apa namanya? Pohonnya langsung boleh ditanam nggak? Bisa nggak? Pohon nanas, ayo. Bisa. Ya, jadi pohon nanas bisa. Jadi nanas itu berkembang biak dengan mempergunakan apa? Tunas dia ya. Jadi tunasnya ini dari buahnya ini nanti muncul tunas baru. Atau mungkin dari pohonnya yang dipotong nanti muncul tunas baru ya. Nah, kemudian tumbuhan apa yang cara berkembang biaknya sama dengan nanas? Pisang. Lagi apa? Pisang? Bambu, tebu juga ya, dia sama ya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang cara tumbuhan berkembang biak secara apa? Secara vegetatif tanpa melalui perkawinan ya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dengan membandingkan gambar tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, anak-anak mampu mengevaluasi perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Jadi anak-anak nanti akan apa? Bisa mengevaluasi perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Jadi gimana caranya tumbuhan itu berkembang biak? Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan, anak mampu mempresentasikan tabel perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Jadi dari hasil evaluasi yang anak-anak lakukan itu kan nanti dibuat di dalam tabel. Nah, nanti itu dipresentasikan. Siapa yang presentasikan dari salah satu kelompok ini ya. 2 anggota kelompoknya nanti presentasi. Kemudian setelah menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan yang didengar dan dibaca, anak-anak dapat mengevaluasi informasi dengan tepat. Jadi nanti anak-anak membaca sebuah teks, kemudian anak-anak mengevaluasi informasi yang terdapat dari teks tersebut. Dicari lihat informasi apa yang disampaikan oleh penulis melalui teks bacaan itu ya. Jadi dari simpulan teks yang dibaca itu dibuat sebuah diagramnya. Nanti akan terdapat pada NKPD untuk lebih jelasnya. Jadi dibuat diagramnya seperti apa, kemudian anak-anak tulis simpulan dari teks yang sudah dibaca ya pada diagram tersebut. Nah, kemudian sekarang kita mengamati video. Jadi itu pohon apa yang ada? Pohon pisang. Lalu bagaimana cara pohon pisang berkembang biak? Dengan tunas. Ya. Baik, dari video yang sudah diamati tadi, ya anak-anak kemudian
jelaskan bagaimana cara pohon pisang itu berkembang biak dengan mengerjakan LKPD 1.2. Coba sekarang dibuka dulu LKPD-nya, dilihat di laptopnya. LKPD-nya 1.1 maksudnya, bukan 1.2. Diklik 2 kali di layar itu biar LKPD-nya mau kelihatan lebih besar. Tulisan LKPD 1.1 itu diklik dalam tulisan biru. Nah. Ya, kemudian diperbesar, boleh diperbesar dulu. Dah. Sekarang sudah dikerjakan. Selesai? Habis itu di cancel aja atau dicek nggak answer boleh. Nah, gambar lubnya. Nah, setelah saudara silakan kembali ke laman yang sebelumnya, SDA 2 ladang minatnya. Terus kembali. Pak, maskernya bagusnya nggak usah dilihat pakai masker. Kamu kenapa maskernya diturunin? Susah napasnya? Apa gimana? Nah, kamu lagi kan kerjain itu. Di bawahnya jawab pertanyaan di bawahnya. Kedua, bentar dulu kita. Bentar. Kita lanjut dulu. Oke-nya yang dimastiin, oke-nya jangan mengganggu kalau dimastiin. Taruh di sebelah mana? Terus levelnya kelas itu kelas berapa? Nah, terus di bawah ya. Yang sudah di finish dulu, kemudian isi nama lengkap, kelas, nama sekolahnya. Ditekan-tekan gitu. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah. Ya, oke, sekarang kita coba lihat ya seluruh kerjaan anak-anak. Ini sudah terkirim semua. Ada Puspa, kemudian Ayu, Ani. Nah, sekarang siapa yang mau membaca hasil pekerjaannya? Nah, coba dibaca. Dengan melalui tunas. Bagaimana cara pohon pisang berkembang biak? Jawabannya dengan melalui tunas. Ya, jadi pohon pisang itu tumbuh melalui tunas. Di mana tunasnya? Di samping pohon pisang. Di bagian mananya? Apa di atas? Di batang? Apa di bagian bawah? Ya, jadi tunasnya itu merupakan tunas batang dia. Ada di pangkal dari batang pisang itu sendiri tumbuhnya di situ. Jadi kalau misalnya di atas mungkin ada tumbuh tunas. Enggak. Ya, kemudian yang nomor 2, perkembangbiakan pohon pisang tergolong ke dalam jenis perkembangbiakan vegetatif. Kenapa? Karena tidak melalui perkawinan atau penyerukan. Ya, jadi itu. Nah, ini jawabannya damai. Kemudian jawabannya desa. Nomor 1, bagaimana cara pohon pisang berkembang biak? Bagaimana desa? Melalui tunas. Ya. Kemudian yang nomor 2, bagaimana perkembangbiakan pohon pisang ke dalam jenis apa dia? Vegetatif. Ya, jadi sama ini jawabannya. Sudah pintar-pintar muridnya nih. Sudah tahu jenis perkembangbiakan dan cara pohon pisang berkembang biak. Nah, dari kegiatan belajar tersebut, tadi kan mengamati video nih. Nah, sekarang kita lanjutkan kegiatan pembelajarannya. Ada orang anak membawa untuk mencari tahu sesuatu. Apakah yang harus dicari? Kira-kira apa?
sekitarmu. Jadi di lingkungan sekitar anak-anak kita di sini di sekolah ini, anak-anak melakukan pengamatan. Kemudian setelah melakukan pengamatan, tulis hasil identifikasinya tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif pada LKPD 1.2. Nah, sekarang Pak bagikan dulu LKPD-nya ya. Untuk anak-anak melakukan kegiatan pengamatan di sekolah. Nah, anak-anak bisa mencatat. Boleh bawa juga atau langsung bawa tatakannya. Sudah dipasang. Kalau sudah dipasang, kita lakukan pengamatan di luar kelas. Ya, lakukan pengamatan secara berkelompok, namun tetap dengan menjaga jarak. Ya, dibagi juga kelompoknya. Nah, silakan. Jangan berkerumunnya, jaga jaraknya. Namanya nih. Udah, yang merah-merah tuh. Tanaman hias yang bunga merah tuh. Ya, ditulis. Ini apa? Kalau pisang, jenis pisang dalam apa dia? Tunas. Ya. Umbi? Ada nih tadi. Umbi akar, umbi batang. Nah, yang mana dia? Apa dia itu tunas? Tunasnya mana dia? Tunas akar apa tunas batang? Apa tunas daun? Daunnya di mana dia ada? Sebenarnya tahu. Oh ini mana? Ini sudah berbuah. Tunas apa? Dilonggarin dikit maskernya boleh. Di atasnya dipencet ya. Bagian hidungnya. Ya. Kemudian maskernya jangan diikat talinya biar anak kupingnya sakit. Kalau talinya diikat itu udah agak gini dia. Entar, belum tinggi gitu. Nah, sudah dipakai dipencet aja di atasnya. Jadinya kamu enggak pengap. Di sini dipencet biar lebih mudah mengatasinya ya. Kalau misalnya agak longgar, ini talinya boleh disilangin. Gitu kan. Biar enggak lepas. Oke. Dan di dua lalang lengannya dibuka. Refleksinya yang ini dibuka tuh. Nah, terus. Nah, kemudian sekarang dicari LKPD 1.2-nya. Ya. Dan dibuka LKPD 1.2. Nah, sekarang hasil pengamatan anak-anak tadi ditulis atau disalin ke dalam bauxite LKPD 1.2 ya. Jadi dimasukkan di situ. LKPD 1 dulu cari, kemudian dicari LKPD 1.2. Ini kan dia masih loading.
Sudah dilihat maksudnya. Ya kan? Iya, itu dibuka ya. Diklik dia ada, dibuka. Hah? Dibuka ya. Buka mana? Sudah diklik ya. Ya. Ditunggu dulu. Nah, kemudian diperbesar layarnya boleh, biar lebih mudah anak-anak mengisi. Yang 1.2 itu berapa namanya angkanya? Untuk perbedaannya? Ini angka berapa namanya? Hah? Angka berapa namanya? Berapa? Yang disuruh nyari angka berapa? Kenapa susah mengisi? Benar-benar mengatas koloknya anda dan Enggak apa-apa kan? Enggak vegetatif. Enggak apa-apa kan? Enggak vegetatif. ya isi aja di situ. Kemudian cara perkembangbiakannya juga disalin, jenis perkembangbiakannya apa, dilengkapi di dalam tabelnya. Setelah lengkap, lalu ditekan finish pada bagian bawah, kemudian kirim. Ya, dilengkapi identitasnya. Gunakan kelas 6, nama sekolahnya ditulis lengkap dengan 2 lelang email. Sudah dikirim? Sudah. Dipencet tulisnya bagian sudah. Ya, ini yang sudah terkirim. Untuk LKPD 1.2 ada Jessica, Damai, kemudian Ani, baru 3 orang. Sudah. Ya, kita lihat punya desa sekarang. Punya desa. Nah, jenis tanaman hasil pengamatannya. Silakan dibaca desa. Pohon pisang, cara berkembang biak melalui tunas, Ya, jenis perkembangbiakan vegetatif. ya. Kemudian nomor 2. Pohon nanas, cara berkembang biak melalui tunas, Ya. jenis perkembangbiakan vegetatif atau generatif. Vegetatif atau generatif. Nah, Kemudian, pohon mangga, cara berkembang biak melalui biji, ya, jenis perkembangbiakan generatif. ya. Kemudian, Lidah mertua, cara berkembang biak melalui tunas akar, ya. jenis perkembangbiakan generatif. Kemudian, Sereh, cara berkembang biak melalui ubi akar, jenis perkembangbiakan generatif. iya. Jadi itu yang disampaikan dari kelompoknya desa. Perlu diperhatikan di sini ya anak-anak ya. Ada nanas, perkembangbiakannya dengan tunas. Nah, jenisnya vegetatif atau generatif. Ini masih ada keraguan-keraguan di sini dia. Apakah dia vegetatif atau generatif? Nah, kemudian yang kelima, sereh ubi akar. Ini termasuk vegetatif atau generatif? Vegetatif. Vegetatif. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lihat dari kelompoknya Damai. Siapa yang mau membacakan? Asa? Ya. Asa apa Caca? Asa. Oke, kita lihat penyanyi Asa sekarang. Upaya, cara berkembang biak melalui biji, Ya. jenis perkembangbiakan vegetatif. Terus, Pohon pisang, cara berkembang biak melalui tunas, jenis perkembangbiakan vegetatif. terus, Serai, cara berkembang biak melalui akar, jenis perkembangbiakan vegetatif. terus, Nanas, cara berkembang biak melalui tunas, jenis perkembangbiakan vegetatif.
Terus kelima, Ada mertua. Cara berkembang biak melalui tunas akar. Jenis berkembang biakan vegetatif. iya. Terima kasih Pasat. Hasil pengamatannya Pasat boleh diperhatikan lagi buat teman-teman, anak-anak. Kemudian yang nomor 2, pohon pisang melalui tunas vegetatif. Yang nomor 3, serai melalui akar vegetatif. Cara berkembang biaknya ini disebut apa? Umbi akar. Umbi Akar. akar. Umbi akar. Serai itu ada umbinya? Kan ada umbinya di situ. Ya, jadi serai itu yang muncul dari akar itu apa? Tunas itu pasal benar tadi. Ya, berarti bukan apa? Bukan melalui akar, tapi disebut dengan tunas akar gitu ya. Kemudian yang nomor 4, nanas melalui tunas, kembang biakannya vegetatif. Bidang mertua melalui tunas akar. Nah, ini udah benar. Ya, kembang biakannya melalui vegetatif. Nah, jadi seperti itu hasil pengamatan yang anak-anak lakukan di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan kegiatan pembelajarannya ke apa? Jenis-jenis perkembangbiakannya. Ya, di sini anak-anak akan mengamati gambar. Nah, yang pertama, ketela pohon. Cara perkembangbiakannya ada seperti ini nih. Ya, di situ dia tumbuh tunas barunya. Kemudian yang kedua apa? Bawang merah. Ada tunas baru di bagian sininya. Yang ketiga ada kentang. Tunas barunya muncul di pada bagian ini. Kemudian apa nih? Strawberry. Tunas barunya di bagian mana? Lihat tunas barunya. Akar barunya di bagian mana dia? Ada di bagian apa? Samping dia, jadi tumbuhannya merambat seperti itu ya. Kemudian ada jahe, ini tunas barunya ada di sini. Ini telur bebek, dilihat tunas barunya ada di mana itu. Kemudian tumbuhan baku. Terus yang terakhir adalah bambu. Nah, silakan dibuka pada laman Google Site-nya. Ya, dicari LKPD pada bagian LKPD 1.3. Udah Kak. Yang ini ya. Ya, diisi identitasnya dengan lengkap dulu ya. Kita ketemu yuk. Ya, kita cari ya. Oke. Isi nama lengkap. Ingat penulisan namanya yang benar seperti apa ya. Kita ketemu. Nah, sekarang lihat di LKPD 1.3 dibuka. Oke ya. Nah, isi namanya sekarang. Penulisan namanya bagus. Tekannya mana? Amati satu-satu tanamannya ya. Mana? Isi identitasnya atau nama tanamannya dulu. Kemudian diisi cara berkembang biaknya, lalu diisi jenis berkembang biakannya. Bawang itu umbi apa ya? Bawang pakai umbi nggak sih? Hah? Baik, sekarang kita coba lihat hasil kerjanya satu persatu. Dari kelompoknya Damai coba sekarang ya. Tadi sudah kelompoknya Desa, sekarang kelompoknya Damai. Siapa yang mau membacakan hasil kerjanya? Masa? Yang belum lagi siapa? Ya, siapa nih? Ini apa Caca? Kita aja dulu. Ya, kita lihat punyanya Caca sekarang. Nama tanaman ketela pohon. Cara berkembang biaknya melalui umbi akar. Jenis perkembangbiakan vegetatif. Bawang merah. Cara berkembang biak umbi lapis. Jenis perkembangbiakan vegetatif. Iya. Nama tanaman kentang. Cara berkembang biaknya melalui umbi batang.
jenis perkembangbiakan vegetatif. Keempat. Strawberry, cara perkembangbiakannya dengan geradif, jenis perkembangbiakan vegetatif. Jahe, cara berkembangbiak akar tinggal, jenis perkembangbiakan vegetatif. Cocok bebek, tunas adventif, jenis perkembangbiakannya vegetatif. Tumbuhan paku, cara berkembangbiak dengan spora, jenis perkembangbiakan vegetatif. Bambu, cara berkembangbiak dengan melalui tunas, jenis perkembangbiakan vegetatif. Iya, ini vegetatif, jenis perkembangbiakan. Kemudian yang kedua, bawang, berkembangbiak dengan cara dilapis. Ya, yang ketiga, kentang, berkembangbiak dengan cara batang, jenis perkembangbiakannya vegetatif. Kemudian yang keempat, gragif. Terus jenis perkembangbiakannya vegetatif juga. Yang kelima, jahe, cara berkembangbiak akar tinggal atau disebut juga dengan rizoma. Ya, itu rizoma. Jenisnya vegetatif. Yang keenam, cocor bebek, cara berkembangbiaknya dengan tunas adventif. Ya, jenis perkembangbiakannya vegetatif. Yang ketujuh, tumbuhan paku, cara berkembangbiaknya menggunakan spora. Terus jenis perkembangbiakannya vegetatif. Yang nomor 8, tumbuhan bambu, cara berkembangbiaknya dengan tunas. Ya, kemudian cara jenis perkembangbiakannya vegetatif. Nah, jadi setelah diamati, kemudian dibuatlah sebuah kesimpulan dari kegiatan belajar yang sudah dilakukan. Kesimpulannya apa, Caca? Sebagai cara perkembangbiakan tumbuhan Di sekitar sekolah. di sekitar sekolah. Iya, bagus sekali, Caca. Tepuk tangan untuk Caca dan kawan-kawan. Ini membacakan hasil pengamatannya. Nah, sekarang kita lihat ke kelompoknya Desa. KPD 1.3 punyanya Puspa dan kawan-kawan. Nah, silakan dibaca Puspa hasil pengamatannya. Bunga kembang kertas, cara berkembang biak. Kemudian jenis perkembangbiakannya. Iya. Kemudian yang nomor 2 dibaca. Apa itu? Gak kelihatan Pak tulisannya. Nggak kelihatan. Apa? Baik, kalau tidak kelihatan kita perbesar. Nah. Gede. Oke, dibaca nomor 2. Bidang kaya, vegetatif, tunas akar. Terus Buah naga, vegetatif, tunas. Pohon kelapa, vegetatif, biji. Bunga anggrek, vegetatif. Banyak bukan. terus Kumis kucing vegetatif. Sutek. maskernya dibenerin, pakai masker bagaimana? Kulekeng. Terus Kuku basi biji. Bunga mawar. Vegetatif biji. iya. Jadi ini hasil pengamatan gambarnya yang dilakukan sama Puspa itu bukan dari pengamatan gambar, tapi apa? Pengamatan yang dilakukan di sekolah atau di sekitar kita. Mungkin nanti Puspa sebelum mengerjakan perlu lebih membaca lagi petunjuknya ya. Dibaca petunjuknya dengan jelas agar dapat mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. Ya, begitu. Ya, berarti di kelompoknya ini ada kekurangan penelitian dalam membaca petunjuk. Ya, kalau yang mengamati kegiatan tumbuhan di sekitar kita, itu kegiatannya yang duluan di LKPD 1.2. Nah, LKPD 1.3 ini kita mengamati gambar yang ada di layar atau di LKPD-nya. Ya. Udah simpulannya. Coba dibaca simpulannya yuk. Apa yang sudah dipelajari? Cara atau jenis Berkembang biak apa? Hewan? Tanaman. Jadi nanti dilengkapi ya. Yang sudah dipelajari itu tentang berbagai cara atau jenis tumbuhan berkembang biak. Jadi seperti itu.
Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, paragraf yang pertama, siapa yang mau membaca? Damai. Ya, silakan dibaca Damai. Paragraf pertama dan paragraf keduanya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Iya. Dilanjutkan, siapa mau nomor 3 paragrafnya? Caca. Iya. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Iya. Kemudian selanjutnya paragraf yang keempat. Dasar. Silakan Kak. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Iya. Jadi tumbuhan di atas di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Iya. Jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah. Iya. Jadi itu paragrafnya. Anak-anak cari ide pokok dari masing-masing paragraf tersebut. Kemudian kerjakan pada LKPD 1.4. Ya, dicari LKPD 1.4 pada laman Google Site-nya. Silakan dikerjakan, diisi identitasnya masing-masing. Ya, perhatikan nama, kemudian nomor rasanya juga. Kalau misalnya belum jelas, dibaca kembali teksnya ya, kira-kira paragraf yang mana anak-anak belum menemukan ide pokoknya. Jadi diulang dibaca lagi. Layarnya boleh diperbesar untuk lebih mudah anak-anak membaca dan mengerjakan. Ya, bisa aja. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan tugas untuk mencari ide pokok dan membuat paragrafnya? Sudah. Ya, kita sekarang lanjutkan ke presentation time. Ya, jadi masing-masing kelompok melakukan presentasi ke depan, membacakan hasil kerjanya. Dari kelompoknya Caca mewakili 1, kemudian dari kelompoknya Desa mewakili 1. Ya, baik. Dimulai dari kelompoknya Caca. Ya, silakan. Baik teman-teman, sekarang saya mau membacakan hasil kerja saya. Dalam paragraf 1, Indonesia adalah kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Paragraf 2, ide pokoknya dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dalam paragraf 3 adalah wilayah pantai termasuk dataran rendah. Dalam paragraf 4, dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut.
Dalam paragraf 5, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat pada dataran tinggi dan dataran rendah? Iya. Jadi itu hasil temuan ide pokok dari kelompoknya Caca dari masing-masing paragraf. Nah, kemudian untuk kesimpulannya silakan dibacakan, Kak. Dalam kesimpulannya, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat pada dataran tinggi dan dataran rendah? Iya. Baik, tepuk tangan untuk Caca sudah melakukan semestinya hasil penemuan ide pokok dan membuat paragraf dari ide pokok yang ditemukan. Kemudian sekarang kelompoknya Desa, silakan Desa maju ke depan, bacakan hasil kerjanya. Yang lainnya perhatikan ya. Teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kelompok saya. Paragraf 1, Indonesia adalah negara kepulauan. Paragraf 2, dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 3, wilayah pantai termasuk dataran rendah. Paragraf 4, dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Paragraf 5, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Jawa Timur, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Bone. Ya, jadi itu ide pokok yang sudah ditemukan kelompoknya Desa dari kelima paragraf. Nah, sekarang silakan Desa dibacakan untuk informasi yang diperoleh, kesimpulannya berupa paragraf dari kelima ide pokok tadi. Kesimpulannya, Indonesia adalah negara kepulauan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tegal Jawa Timur, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Bone. Iya. Pertama untuk Desa dan hasil kerjanya. Desa silakan duduk kembali. Jadi itu dia informasi yang diperoleh dari tes bacaan tumbuhan sumber kehidupan. Nah, setelah teman-temannya tadi melakukan presentasi, sekarang kita ice breaking dulu ya. Ada ice breaking di sini. Ada gambar apa ini? Ada dua. Ada hewan gajah. Hewan apa? Hewan gajah. Gajah dan semut. Jadi kita melakukan ice breaking gajah dan semut. Bagaimana caranya? Anak-anak berdiri dulu. Ayo berdiri, kita ice breaking. Siap ya. Pak, nanti kasih anak-anak pertanyaan, anak-anak menjawab dengan peragaan. Ketika Pak bilang gajah, anak-anak menjawabnya besar. Ya, jadi tingginya yang diginiin. Konsentrasi dimulai. Semut. Besar. Ya. Ulang. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Gajah. Kecil. Terus. Alah. Besar gitu harusnya. Ya. Ulang. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Semut. Kecil. Ya. Ulang. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Gajah. Besar. Besar. Ya. Terus semut. Kecil. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Semut. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Gajah. Besar.
Ya, jadi itu. Oke, deskripsi untuk kita hari ini konsentrasinya sudah bagus kembali, sudah tegas kembali. Kita lanjutkan kegiatan tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, dari tadi itu apa saja yang sudah kita pelajari? Siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama, mempelajari tentang apa? Pisang. Tentang Perkembangbiakan pisang. perkembangbiakan pisang. Atau apa lagi? Perkembangbiakan tanaman. Lagi? Apa? Mengamati lingkungan sekolah atau Mengamati sekitar. lingkungan di sekolah atau di sekitar tentang Tumbuhan. tumbuhan. Apanya yang diamati? Tuh cara berkembang Cara berkembang biaknya. Jenis cara berkembang biakannya itu apa? Perkembang biakan vegetatif. Ya, jadi yang pertama kesimpulannya adalah perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembangbiak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan itu berasal dari induknya. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini itu tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Yang tumbuhan baru itu langsung dari induknya tanpa ada proses perkawinan atau penyerbukan. Kemudian yang kedua yang kita pelajari tadi tentang apa? Melalui teks bacaannya itu. Apa yang sudah dipelajari? Mencari apa? Paragraf, ide pokok. Ya, jadi dari teks bacaan itu yang kita pelajari adalah mencari ide pokok. Apa itu ide pokok? Iya, jadi ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Atau di dalam sebuah paragraf itu ada sebuah ide kuncinya, ya, yang dijadikan sebagai pengembangan menjadi sebuah paragraf. Jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, sekarang kita ke evaluasi. Jadi dari kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mengevaluasi sejauh mana anak-anak dapat memahami materi pelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Silakan dibuka laman Google Sheet-nya, dicari penilaian 1, kemudian dijawab soal evaluasi 1. Penilaian pembelajaran 1 dibuka, kemudian di bawahnya diisi soal evaluasi 1-nya dipilih. Diisi identitasnya dengan memilih nama dan juga nomor absennya, ya. Setelah itu baru dikerjakan soalnya. Jamur tumbuhan ampun dan tumbuh pada contoh tumbuhannya tidak berpisah. Mereka manusia. Baik anak-anak, setelah anak-anak selesai mengerjakan soal evaluasi dan sudah periksa tadi, ternyata ada beberapa yang nilainya masih di bawah KKM. Ya, jadi nanti untuk selanjutnya yang nilainya di bawah KKM agar mengikuti kegiatan remedial. Nanti Pak share pada laman Google Classroom-nya siapa-siapa saja yang mengikuti remedi. Kemudian yang nilainya sudah di atas KKM nanti akan mengikuti kegiatan namanya pengayaan. Jadi anak-anak ada kegiatan lanjutan di situ. Pengumumannya nanti perhatikan Classroom-nya masing-masing, ya. Nah, kemudian selanjutnya dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini, bagaimana anak-anak melakukan pembelajaran atau mengikuti pembelajaran? Apakah ada kesulitan dalam kegiatan pembelajaran ini? Ada. Apa kesulitannya? Dalam cara perkembangbiakan, apanya yang menjadi susah? Apa kesulitannya? Jenis-jenisnya, mengelompokkannya. Ya, jadi anak-anak perlu apa? Lebih
banyak membaca lagi ya. Jadi bahan ajarnya yang sudah ada di Google Slide nanti anak-anak pelajari lagi ya, bukunya juga dibaca-baca kembali tentang jenis-jenis perkembangbiakan ya. Itu kemudian yang untuk mencari ide pokoknya ada kesulitan? Sudah bisa ya, jadi tinggal lebih sering membaca kemudian mencari ide pokok yang ada di situ. Nah, anak, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tumbuhan bermanfaat bagi makhluk hidup atau manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Anak-anak pelajari bukunya di buku siswa tema 1 subtema 1 pembelajaran 4 itu dipelajari materinya ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan ke menyanyikan lagu daerah ya. Sebagai wujud kita tinggal di negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku. Jadi ada daerah-daerah. Nah, salah satunya yang ini kita ambil lagu daerahnya kita sendiri dulu. Nah, lagu daerah Bali. Mana bisa nyanyi ini? Kita ikuti ya bersama-sama nyanyinya ya. Apa judulnya? Guru Pencar ya. Anak-anak bernyanyi bersama. Ya, itu kelompok semangat ya sama. Anak-anak juga harus semangat ya. Nggak boleh loyo-loyo. Harus tetap semangat dalam belajar. Ya, kita nyanyi sama-sama. Guru Pencar, Guru Pencar, main jalan mencari soalnya dikasih biar lebih kedengeran. Setelah kita melaksanakan kegiatan hari ini, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kalau tadi sudah dipimpin sama Caca, sekarang dari kelompoknya sini, siapa mau memimpin? Silakan, ayo memimpinnya. Ya, ayo silakan ayo.